Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi kami dengan judul Repo, SBSN, dan Pasar Uang Syariah. Dengan rumusan masalah yang pertama, pengertian Repo, SBSN, dan Pasar Uang Syariah. Yang kedua, peran Repo, SBSN, dan Pasar Uang Syariah. Yang ketiga, instrumen pasar uang syariah. Dan yang terakhir, pentingnya repo, SBSN, dan pasar uang syariah. Baiklah, di sini yang pertama pengertian repo, SBSN, dan pasar uang syariah. Repo SBSN merujuk kepada repurchase agreement dengan underlying surat berharga negara. Ini adalah jenis transaksi keuangan di mana satu pihak menjual surat berharga negara kepada pihak lain dengan kesepakatan untuk membelinya kembali pada tanggal dan harga tertentu di masa mendatang. Repo SBSN umumnya melibatkan surat berharga negara sebagai underlying atau aset yang diperdagangkan. Transaksi ini biasanya digunakan untuk mendukung likuiditas pasar keuangan dengan manajemen oleh institusi keuangan dan pelaku pasar. Sedangkan pasar uang syariah adalah segmen pasar keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Dalam konteks ini, transaksi diatur oleh mematuhi hukum Islam seperti larangan riba, larangan spekulasi berlebihan, dan larangan investasi dalam bisnis yang terkait dalam aktivitas haram. Baiklah, yang kedua, peran repo SBSN dan pasar uang syariah. Yang pertama, peran repo SBSN. Dalam konteks peran repo SBSN dapat digunakan sebagai instrumen untuk mendukung likuiditas pasar dan manajemen risiko bagi pemegang SBSN. Melalui transaksi repo, pemegang SBSN dapat mendapat dana dengan menyerahkan SBSN sebagai jaminan dan berjanji untuk membeli kembali pada masa yang akan datang. Ini memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan likuiditas dan dapat menjadi alternatif pendanaan. B. Peran pasar uang syariah. Yang pertama, sumber pendanaan, yaitu menyediakan sumber pendanaan sesuai dengan prinsip syariah bagi lembaga keuangan Islam, perusahaan, dan entitas lainnya. Instrumen pasar uang syariah seperti murabahah, mudharabah, dan wadiah dapat digunakan sebagai alternatif pembiayaan. Yang kedua, manajemen likuiditas, yaitu memfasilitasi manajemen likuiditas sebagai lembaga keuangan dan pelaku ekonomi dengan menyediakan instrumen-instrumen jangka pendek yang memungkinkan penempatan dana secara syariah atau komplain. Yang ketiga, investasi jangka pendek, yaitu menyediakan alternatif investasi jangka pendek yang sesuai dengan prinsip syariah untuk investor yang mencari instrumen dengan tingkat risiko yang lebih rendah. Yang keempat, perdagangan instrumen syariah, yaitu memfasilitasi perdagangan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah seperti suku dan deposito syariah untuk mendukung aktivitas investasi dan pendanaan. Yang kelima, ada stabilitas pasar keuangan, yaitu berkontribusi pada stabilitas pasar keuangan dengan memberikan sarana untuk pertukaran aset dengan prinsip-prinsip syariah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan pelaku pasar. Yang keenam, pembiayaan korporasi, yaitu memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan pendanaan jangka pendek yang sesuai dengan prinsip syariah melalui instrumen seperti suku syariah dan pembiayaan perdagangan. Selanjutnya, instrumen pasar uang syariah. Yang pertama, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Yang kedua, Repurchase Agreement atau Repo SBIS. Yang ketiga, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Yang keempat, Repurchase Agreement atau Repo SBSN. Yang kelima, surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan. Yang keenam, instrumen pasar uang syariah melibatkan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Contohnya meliputi mudharabah, musyarakah, wakalah, dan lainnya.
Mudharabah adalah kemitraan antara investor dan pengusaha. Sementara musyarakah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih. Wakalah melibatkan penunjukan agen untuk mengelola dana. Selanjutnya yaitu pentingnya repo SBSN dan pasar uang syariah. Pentingnya repo SBSN yang pertama yaitu likuiditas pasar keuangan, yaitu melalui repo SBSN pasar keuangan dapat mengalami peningkatan likuiditas. Ini memungkinkan para pelaku pasar untuk dengan mudah memperoleh atau melepaskan SBSN sesuai kebutuhan mereka. Yang kedua yaitu manajemen likuiditas bank, yaitu repo SBSN membantu bank dalam mengelola likuiditas mereka. Bank dapat menggunakan repo untuk sementara waktu meningkatkan likuiditas dengan menitipkan SBSN yang dimilikinya sebagai jaminan. Yang ketiga yaitu pendanaan jangka pendek. Repo SBSN dapat digunakan sebagai instrumen pendanaan jangka pendek bagi lembaga keuangan. Mereka dapat menggunakan SBSN yang dimiliki sebagai underlying untuk mendapatkan dana dengan jangka waktu tertentu. Yang keempat yaitu fasilitas peminjaman dan pemberian pinjaman, yaitu melalui repo SBSN, pihak yang membutuhkan dana dapat meminjamkan dengan menitipkan SBSN sebagai jaminan, sementara pihak yang menyediakan dana dapat memperoleh bunga atau biaya sewa dari transaksi tersebut. Dan yang terakhir yaitu mengoptimalkan portofolio investasi. Para investor dapat menggunakan repo SBSN untuk mengoptimalkan portofolio investasi mereka dengan memanfaatkan fluktuasi harga SBSN dan memperoleh keuntungan dari perbedaan tersebut. Selanjutnya yaitu pentingnya pasar uang syariah. Pasar uang syariah memiliki kepentingan dalam memberikan alternatif finansial bagi individu dan perusahaan yang ingin bertransaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Ini mencakup larangan riba, transaksi spekulatif dan berkelanjutan, bisnis yang tidak sesuai dengan nilai-nilai etika Islam. Pasar uang syariah juga mendukung pengembangan ekonomi yang inklusif. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.